Satya Wira Jala Dharma. Hidup yang dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Sultan Syahrir. Hai Sobat Kolin Lamil, bersama saya Serda Paula dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kolin Lamil News Weekly. Inspektur Komando Lintas Laut Militer, Laksma TNI Julianus Zebua, memimpin upacara 17-an di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara, yang dihadiri oleh prajurit dan PNS Kolin Lamil. Dalam upacara, ia membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut yang menekankan menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa di laut. Amanat juga mengingatkan pentingnya peran TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan mendukung kemandirian pangan. Kepala Staf Kolin Lamil Laksma TNI Edi Haryanto mewakili Pangkolin Lamil dalam peringatan HUT ke-80 Korps Marinir di Jakarta Selatan. Upacara dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dihadiri oleh pimpinan TNI serta tokoh nasional. Peringatan ini menghargai dedikasi prajurit dan mengusung tema Korps Marinir TNI AL, bersama rakyat membangun Indonesia maju. Panglima Korps Marinir, Pangkormar, Letjen TNI, MAR, Endi Supardi, menyematkan baret ungu kehormatan kepada Panglima TNI, menandai pengukuhan Jenderal Agus Subianto sebagai warga kehormatan Korps Marinir ke-49. Panglima TNI menekankan pentingnya peran Korps Marinir dalam pertahanan. Acara diakhiri dengan demonstrasi kemampuan tempur dan parade alat utama sistem senjata Korps Marinir. Menyambut Hari Ulang Tahun Kowal ke-63 pada 5 Januari 2026, personel Kowal Satlin Lamil II melaksanakan bakti sosial donor darah di PMI Surabaya pada 18 November. Kegiatan ini menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dan membantu stok darah. Tema HUT mencerminkan semangat profesionalisme dan empati. Kowal berharap dapat menumbuhkan solidaritas dan memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Afiantara beserta pejabat utama Kolin Lamil menyambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang datang untuk kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Kehadiran Wakil Presiden disambut secara militer dengan tradisi Angkatan Laut Valrib. Selama kunjungan, beliau akan meninjau fasilitas dan kegiatan di wilayah tersebut, serta melaksanakan agenda penting. Kolin Lamil mendukung penuh tugas kenegaraan dengan pengamanan yang ketat dan memastikan kelancaran kegiatan selama kunjungan. Dengan segala persiapan yang matang, kunjungan ini diharapkan dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu. Kepala Staf Kolin Lamil Laksma TNI Edi Haryanto menghadiri pembukaan Pembinaan Pembentukan Karakter Maritim (PPKM) tahun 2025 di Geladak Heli KRI Dr. Suharto 990 di Dermaga Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara. Kegiatan ini dipimpin oleh Aster Kasal Laksda TNI Bram Rusman Namin dan dihadiri oleh berbagai pejabat TNI AL dan peserta. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat patriotik dan wawasan maritim pada generasi muda. 3 sasaran PPKM adalah pembinaan disiplin, membentuk generasi berwawasan kebangsaan, dan menciptakan SDM yang kreatif dan inovatif untuk mendukung tugas TNI Angkatan Laut. KRI Tanjung Kambani 971 melaksanakan uji kompetensi prajurit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kesiapan tempur, sekaligus menilai kemampuan prajurit. Ujian terdiri dari 3 tahap, ujian tulis, wawancara, dan praktik. Komandan KRI Letkol Laut Pelaut Rifki Najib menekankan pentingnya uji kompetensi untuk mengasah kemampuan prajurit dan memastikan mereka siap menghadapi tantangan tugas. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Afiantara menyambut kedatangan Satgas Pamtas Yonif 312, Kala Hitam, yang kembali dari tugas pengamanan perbatasan RI, Papua Nugini. Upacara yang dipimpin Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kosasi digelar di lapangan Mulyono Silam, Kolin Lamil, Jakarta Utara. Prajurit tiba menggunakan KRI Teluk Calang 524 setelah berhasil menyelesaikan tugas menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua sepanjang tahun 2025. Inspektur Kolin Lamil Laksamana Pertama, TNI Julianus Zebua, secara resmi menutup pelaksanaan audit kinerja untuk Dinas Hukum atau Diskum dan Dinas Senjata dan Elektronika atau Disenlek Kolin Lamil.
Irkolin Lamil mengapresiasi kerjasama yang telah menjamin kelancaran audit. Beliau berharap rekomendasi hasil audit segera dipelajari dan ditindaklanjuti oleh kedua satuan kerja untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok di masa depan. Baik Sobat Kolin Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Serda Paula beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Kolin Lamil News Weekly selanjutnya. Satya Wira, Jala Dharma.